Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayuhal hadirun wal hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bosan-bosannya untuk senantiasa memuji Allah atas segala karunia dan kenikmatannya yang Allah telah berikan kepada kita semua, sehingga kita bisa beraktivitas, bisa berbuat amal soleh, baik yang berkaitan dengan kehidupan kita secara pribadi, keluarga, maupun ketika kita hidup secara istimai, secara sosial. Dan kita juga bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberikan kesempatan kita untuk berada di majelis ilmu dalam rangka mendalami dinul Islam, memahami ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah kewajiban yang memang harus kita lakukan, di antara kita memanfaatkan, kita menggunakan nikmatnya Allah agar kita menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kajian yang lalu kita telah membahas tentang bagaimana pengadilan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya, baik terhadap orang-orang yang beriman maupun orang-orang yang kafir. Begitu pula di akhir pembahasan kita membahas tentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat agung terkait orang tiga kelompok atau tiga orang, tiga kriteria orang yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diadili oleh Allah, yang pada hakikatnya adalah orang-orang yang mulia yang akan mendapatkan kenikmatan surgawi, tetapi ternyata karena salah di dalam niatnya mereka justru tergelincir ke dalam neraka. Dan disitulah ternyata kehidupan manusia itu, ketika salah di dalam kita niat, salah di dalam kita beramal, maka apapun yang kita kerjakan tidak memberikan manfaat kepada kita. Itu menjadi indikasi dan peringatan bagi kita ketika kita sudah berbuat kebaikan, ketika kita sudah beramal soleh, jangan sampai amal yang kita lakukan itu tidak ada gunanya atau menjadi orang-orang yang rugi di akhirat, termasuk orang-orang yang sudah berjuang sehingga berada di medan perang dan diwafatkan oleh Allah di medan perang. Begitu pula orang-orang yang memiliki harta yang banyak, kemudian harta itu tidak bermanfaat baginya meskipun dia infakkan harta itu. Begitu pula orang-orang yang punya ilmu, padahal Allah memberikan kedudukan kepada tiga kelompok tersebut: orang-orang yang sudah berjuang, orang-orang yang memiliki ilmu, dan orang-orang yang memiliki harta. Ternyata ketika salah niatnya, karena semuanya adalah rata-rata karena niatnya mendapatkan pujian dari manusia, pujian dari makhluk, maka balasan di sisi Allah tidak akan diberikan kepadanya. Itulah orang-orang yang rugi. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang seperti itu. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akan lanjutkan. Kalau kemarin adalah orang-orang yang salah niatnya, kemudian amal solehnya tidak dibalas oleh Allah sebagaimana balasan kebaikan bagi mereka. Kemudian malam hari ini kita akan bahas tentang orang-orang yang bangkrut. Ya, walaupun makna antara orang yang rugi di akhirat dengan orang yang bangkrut itu sebetulnya sama itu, tapi prosesnya yang berbeda. Jadi prosesnya yang berbeda. Kalau kemarin karena salah niatnya sehingga amaliyahnya terhapus, baik karena sifat riyaknya atau mungkin sum'ah,
karena pamer kepada makhluknya, maka Allah tidak memberikan balasan kepadanya. Sementara yang akan kita bahas ini adalah orang yang dalam hadis ini disebutkan orang yang muflis, ya, orang yang bangkrut, orang yang fals, ya. Bangkrut itu konotasinya, jadi kalau orang-orang berbicara tentang bangkrut itu mesti simbolisnya atau orientasinya adalah orang yang bangkrut dalam bisnisnya, atau orang yang memiliki bisnis kemudian tidak membawa keuntungan baginya, atau orang yang dulunya memiliki kedudukan, punya fasilitas, kemudian perusahaannya atau jabatannya dan beberapa kekuasaannya itu setelah dia lepas dari kekuasaan dan jabatan itu atau perusahaannya, maka dianggap itu adalah kebangkrutan. Tapi jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi bangkrutnya ini bukan bangkrut karena harta, tetapi bangkrut karena nilai-nilai amal soleh. Jadi nilai-nilai amal soleh yang sebenarnya dia akan bisa pertanggungjawabkan di hadapan Allah, akan mendapatkan balasan di sisi Allah karena perbuatannya di dunia yang bersifat kedoliman. Walaupun kedoliman ini sepele, ternyata kedoliman itu tidak diselesaikan di dunia, maka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ya, hadis ini cukup terkenal, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kalimat yang sangat bagus, ya, ketika berdialog. Ya, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau menyampaikan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disampaikan oleh Rasul? Atatruna manil muflis. Seakan-akan Rasul dialog, ya, kayak kita berada di majelis ini, kemudian Rasul melakukan dialog, dan ini bagus, ya, dalam tatanan apa, ya, kita majelis ilmu itu bukan tidak boleh bertanya, ya. Nah, Rasul saja mengajarkan bagaimana dialogis itu terjadi. Bahkan ini spontan, gitu, ya. Rasul mengatakan atatruna manil muflis. Ya, tahukah kau, ya, siapa orang yang muflis itu? Orang yang pailit, orang yang bangkrut itu. Jadi dialogis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ya, untuk memberikan respon. Bagaimana jawabannya sahabat-sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan pada dasarnya pada umumnya manusia. Ya, tahukah engkau siapa orang yang bangkrut, siapa orang yang pailit itu? Ya, sahabat jawabnya juga sama mungkin sama kita. Qalu al-muflisu fina ma la dirhama lahu wala mata'a. Jawaban sahabat ini sama dengan realita, ya, realita pemikiran seseorang. Yang disebut bangkrut menurut mereka adalah, menurut kami, mala dirhama lahu wala mata'a, orang yang tidak memiliki dirham, ya, dirham ini sebenarnya waktu itu adalah menjadi mata uang. Jadi mata uangnya adalah dinar dan dirham. Kalau dinar itu terbuat dari emas, kalau dirham itu terbuat dari perak. Artinya harta yang cukup potensial untuk melakukan aktivitas apapun. Nah, menurut para sahabat, al-muflisu fina ma la dirhama lahu wala mata'a. Ya, orang yang pailit, orang yang bangkrut itu adalah orang yang nggak punya harta, nggak punya uang, nggak punya duit, baik itu dinar maupun dirham. Ya, dinar nggak punya, dirham aja nggak punya, itu loh. Wala mata, dan dua tidak memiliki perhiasan. Ya, mata ini sebetulnya apa, ya, harta yang bisa tersimpan, harta yang disukai, ya, karena itu bagian dari sesuatu yang menyenangkan. Maka orang menyatakan, sahabat juga menyatakan, orang yang pelit, orang yang bangkrut
wis duit gak duwe, emas gak duwe, perhiasan gak punya. Jawaban itu kira-kira kalau kita juga jawabnya gitu kok mungkin. Orang yang bangkrut ya. Tetapi jawaban Rasul ini tidak langsung menjustifikasi ya, menyalahkan. Tetapi Rasul ingin membawa bahwa jawaban realnya biasanya orang-orang itu menjawab seperti itu gitu loh. Ya, orang yang bangkrut ya usahanya hancur. Orang yang bangkrut ketika bisnis nggak lancar, nggak mendapatkan keuntungan. Ya, orang yang pailit sudah ludes semuanya ya. Maka itu dianggap bangkrut. Sudah nggak ada apa-apa lah pada dasarnya. Lalu Rasul memberikan gambaran yang dimaksud orang yang bangkrut, orang yang pailit ini bukan pailit karena harta. Jadi harta itu kan urusan dunia ya. Harta itu urusan dunia. Ini membuktikan apa? Apa yang kita miliki di dunia ini tidak bisa menjamin kita bisa mulia di akhirat. Tetapi yang lebih fatal, ketika orang mampu berbuat kebaikan di dunia, ya, setelah kebaikannya dia miliki, di akhirat dia kebaikan itu lenyap. Bukan karena dihapus karena riak kayak kemarin, tapi ini karena transaksi yaumul hisab, ada kesalahan yang dilakukan di dunia ini dan belum tuntas. Berarti apa? Dosa-dosa yang terkait dengan kedoliman atau hak adami, dosa-dosa yang terkait dengan sesama manusia, itu lebih berat Pak. Ya, lebih berat ya. Mungkin Rabu depan akan kita bahas secara khusus di antara itu kedoliman yang paling fatal itu ya, apa? Pembunuhan, kesyirikan. Ini kedoliman yang sangat dahsyat. Tanggungannya tidak hanya jika tidak diselesaikan di dunia. Kalau kesyirikan itu terkait dosa seseorang dengan Allah, dia bertaubat di dunia selesai. Tapi kalau yang menyangkut manusia, ya, fitnah, caci maki, ya, begitu pula melakukan kedoliman, mengambil hak orang lain, ini lebih berat, tidak selesai di dunia, menjadi bumerang di akhirat. Makanya Nabi memberikan balasan, jawaban tidak langsung menyalahkan, tapi Nabi membawa bahwa nilai-nilai yang dimaksudkan bangkrut ini adalah bangkrutnya di akhirat. Faqala, Nabi kemudian mengatakan, bersabda, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang pailit, orang yang bangkrut, min ummati, dari umatku, adalah may ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Kita bisa berasosiasi, orang yang bangkrut di akhirat nanti adalah orang dari umatku itu yang datang pada hari kiamat bisolatin, dengan membawa amalia sholat. Ya, dulu kita sudah bahas dalam kitab Sholatul Mukmin itu, betapa dahsyatnya nilai sholat itu. Bahkan ketika Allah memeriksa awalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah, sholat ini menjadi pondasi utama, dasar pijakan manusia, pijakan seorang muslim. Ya, belum lagi nilai sholat berjamaah, ya, belum lagi pahala antara orang yang berjalan menuju sholat fardu. Artinya apa? Sudahlah, bawa nilai-nilai ibadah sholat dengan segalanya. Ya. Yang kedua, wasiyamin, juga membawa pahala-pahala puasa. Kalau kita ngerasakan, Mbak, kita sholat sudah, misalkan sudah total ya, sholat kita total, kita hitung berapa tahun kita sholat misalkan, ya, berapa tahun kita sholat, kira-kira sudah umur berapa kita sholat, kemudian kita berpuasa, ya, yang puasa itu nilainya juga nggak tanggung-tanggung. Ini ibadah-ibadah yang betul-betul nilainya adalah sangat dahsyat. Orang yang muflis, orang yang bangkrut, itu bukan orang yang tidak punya uang, bukan orang yang tidak punya harta, bukan orang yang tidak memiliki perhiasan, tapi justru Rasul memberikan dengan kalimat innal muflisa min ummati,
kalimat tauhid ya. Ada harfu tauhid di situ. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku itu adalah orang yang datang pada hari kiamat, tentunya pada yaumul hisab, yang dia membawa amalia sholat. Sholat dalam pengertian seluruhnya ya. Segala keistimewaannya. Juga datang dengan membawa pahala puasa. Puasa ini sudah cukup dahsyat lah ya. Diampuni dosa-dosanya yang lalu, ada nanti dibukakan pintu surga yang namanya Babur Razah ya. Kalau kemudian kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, ibarat orang yang beribadah ya 1000 tahun ya. Nah, amaliyahnya dibawa, amalia sholatnya dibawa, amalia puasanya dibawa, wa zakatin, bahkan amalia zakatnya dibawa. 3 pondasi amalia yang sangat dahsyat ya. Ya, Rasul nggak nyebutkan haji karena haji itu tidak bisa mewakili seluruhnya. Ada orang yang bisa haji, ada orang yang tidak, karena haji itu punya syarat manis atau ilaihi sabila, orang yang diberi kemampuan untuk bisa berangkat ke sana. Nah, 3 amalia sholat, zakat, puasa ini bagian dari arkanul Islam yang semuanya kena ya, yang semuanya kena kewajiban ini. Nah, ternyata dia datang di hadapan Allah bawa amalia sholatnya, amalia puasanya, amalia zakatnya. Bayangan kita kalau bawa itu menang ya, menang, jaminannya jelas surga ya. Kalau hadis ini berhenti di sini ya memang gitu, tapi ternyata ada penyebabnya ya. Di samping dia datang membawa amalia sholat, amalia puasa, amalia zakat, wa ya'ti qad satama hada wa qadafa hada wa akala mala hada. Ada beberapa dosa yang sebenarnya kelihatannya sepele ya. Dia juga datang membawa dosa satam ya. Satam itu kalau bahasa kita ini mencaci ya. Mencaci bisa masuk menghina, jadi menghina orang lain, mencaci orang lain. Kemudian waqadhafa hada, juga menuduh ya. Ini bahasa lisan yang ringan Pak ya, bahasa lisan yang ringan. Artinya orang itu dengan lisannya enteng, ringan untuk mencaci orang lain, untuk menghina orang lain ya, baik itu dalam bentuk ghibah, ngerasanin bahasa kita, atau dalam bentuk namimah, atau juga dalam bentuk fitnah. Nah, juga hadab, nuduh bighairil haq, jadi menuduh orang tanpa dasar yang benar. Kalau dalam dunia sekarang gitu ya, orang mencaci itu mungkin tidak melalui lisan. Jadi orang mencaci itu kalau sekarang nggak melalui lisan, melalui ini Pak ya, adanya undang-undang ITE itu dari sini ya. Mencacinya nggak lewat lisannya, dia lewat tulisan ya. Maka para ulama kemudian memberikan penjelasan apa yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya itu bimang zilatil qaul, jadi kedudukannya sama dengan ucapan ya. Kita menulis itu mendapati kedudukan apa? Perkataan. Cuma kita nggak ngomong itu loh, bahasa sekarang ya. Berapa banyak kalau kita melihat di media sosial itu, mana yang bohong, mana yang nggak jelas, mana yang unsurnya mencaci, menghina, itu muncul begitu mudahnya ya. Dan yang kalau perorangan ya, kita ngomong gitu ya, ngomong caci seseorang, selesai ya. Ya, kita menghina Bang Munir, menghina Pak Bambang, selesai karena perorangan. Tapi ketika melalui media ini, itu bisa jutaan orang, terus kita minta maafnya bagaimana? Kalau itu berita bohong, kemudian kita ikut andil di situ, ngeri,
hadis ini ya udah ribuan tahun disampaikan oleh Rasul, tapi kondisi sekarang kita harus real itu loh. Nanti jangan menjawab lah itu kan ucapan Ustaz. Ya, yang dilarang kan ngucapin. Ya, ngucapin dengan nulis apa bedanya itu loh. Makanya dikatakan apa yang kita lakukan ya dengan kita menulis, apakah itu di media ini atau juga di surat, itu bimangzilatul qaul. Ya sama kedudukannya dengan ucapan kita. Udah. Jadi suka menghina, mencaci, wa qadhafa menuduh, ya. Wa akalamal, kemudian memakan harta orang lain dengan tidak benar. Ini semua bentuk kedoliman yang terkait dengan manusia. Ya. Ya. Kalau melihat ini diterusin nggak? Terusin nggak hadisnya Bang Munir? Nah diterusin ya. Nah, kalau toh kita tersinggung itu wajar, makanya segera bertobat itu loh. Kalau nggak, jangan terusin Ustadz, nanti malah tahu itu ya. Ya. Oke, masih ada dosa-dosa yang di sini. Nanti akan kita bahas rinci berikutnya. Tapi ini masih sifatnya umum ya. Mencaci, menghina, menuduh, kemudian mengambil harta orang lain, makan harta orang lain ya. Bahasanya wa akala itu kan makan. Padahal tidak semuanya orang ngambil hak orang lain untuk makan ya. Apa kita ada orang korupsi itu ngambilnya apa untuk makan saja? Enggak. Tapi bahasa Al-Qur'an, bahasa hadis kadang-kadang seperti itu ya. Wa akalal mal. Dia suka mengambil atau mau makan harta orang lain. Ya, wasafaka dama. Ada bahkan juga melakukan menumpahkan darah ya, dalam bahasa sekarang membunuh ya, membunuh ini ada hadis dan ayat-ayat yang cukup banyak Pak ya, kita harus kaji sendiri bagaimana realitas pembunuhan itu, kedoliman yang betul-betul dahsyat. Karena di dunia ada pembunuhan yang disengaja, direncanakan, diskenario ya, maka hukumannya jelas kisos ya, dibunuh, hukumannya adalah mati kecuali dimaafkan oleh keluarganya ya. Itu sudah konkret Islam, bukan Islam radikal, enggak. Hukum kisos itu jelas. Melakukan pembunuhan, membunuh seseorang saja itu sama dengan membunuh banyak orang. Apalagi kalau orang mukmin dibunuh, sudahlah, neraka jahanamnya jelas, laknatnya Allah jelas, adabnya Allah jelas. Maka kita nggak bisa mentang-mentang kemudian menghilangkan bukti dan lain-lainnya ya, di dunia nggak selesai, apalagi di akhirat malah nggak selesai ya. Nah, menumpahkan darah yang dalam bahasa fikih, menumpahkan darah ini yang melakukan pembunuhan. Sholat ada, amalia sholat oke, amalia puasa oke, amalia zakat oke. Tapi nyaci maki juga, memfitnah juga, menghina juga, ya, membunuh orang lain juga, ngambil hak orang lain juga dibawa. Wadarobata, bahkan juga melakukan pemukulan. Baik pemukulan ini mengakibatkan mati atau tidak, mencederai, ya. Nah, ketika yaumul hisab, fayu'ta hadza min hasanatihi. Nah, orang yang bawa kebaikan dari amalia sholatnya, amalia puasa, amalia zakat, tetapi juga dia membawa dosa kedoliman yang tadi, mencaci maki, menghina, ya, melakukan pembunuhan atau menumpahkan darah, memukul tanpa alasan. Ya, nanti ada yang tanya, kalau tinju Ustaz, nah, tinju itu perlombaan, ya, habis tinju minta maaf ya. Atau sebelum tinju minta maaf dulu ya, minta maaf ya kalau kau nanti kak pukul, misalkan mati ya, jangan salahkan saya, misalkan ya. Karena ini berat ya. Nah, maka orang ini akan ditanggung Allah. Apa yang dilakukan? Fayu'to,
Allah akan memberikan apa yang dilakukan min hasanatihi, kebaikannya tadi, pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa itu dibawa kemana? Untuk menseimbangkan, menukar dari kebaikan plus kedoliman, ya. Fa in faniyat hasanatuhu, ya, qabla ayyuqdama alaihi. Nah, kalau kemudian transaksi amaliyahnya sholat, zakat, puasa ini nggak tuntas untuk menyelesaikan kedolimannya, padahal kedolimannya tadi apa, Pak? Ya, mencaci, menghina, memfitnah, ungkapan yang ringan-ringan tapi ternyata berat, ya. Kalau orang yang ghibah itu, maukah kau makan bangkai saudara kamu yang telah mati? Ya kita nggak akan mau lah. Nanti yang menunjukkan apa? Betapa beratnya yang terkait dengan kedoliman terhadap manusia atau terhadap sesama. Nah, kalau semua amaliyahnya sudah dibawa, ya mungkin amaliyahnya satu gelas ini. Nah ternyata dosa kedolimannya pakai gelas ini, ya kira-kira ini sampai sini penuh nggak Pak? Kosong, maksud saya kosong, bukan ini langsung dituangkan di sini ya. Ini kosong. Kita punya ada orang yang punya keamaliyah sholat, zakat, puasa segini, ya. Nah ternyata dosa kedolimannya sebesar gelas ini. Kira-kira sisa dosa atau sisa pahala? Nabi mengatakan kalau sudah pahalanya diberikan iku entek itu loh, ya, qabla ayyuqda ma'alai, tidak bisa memenuhi dari keputusan itu. Apa yang dilakukan? Ukhidha min khotoyahum, diambillah orang yang didolimin, orang yang difitnah, orang yang dicaci, orang yang dihina, ya kesalahannya diambil Pak. Kesalahan mereka diambil. Faturihat alaihi, ya sampai ternyata torok wis, ya summa tariha finnar. Nah, inilah yang dimaksud oleh Rasul, karena pahala sholat, zakat, puasanya enggak nututin untuk nyaur utang kedolimannya, dosanya orang yang didolimi, dosanya orang yang dicaci dipindahkan kepada mereka. Faturikat sudah, turikat mana? Faturikat ilan nar, ya, dia dilemparkan ke dalam neraka. Ini yang disebut bangkrut Pak, ya, makanya kadang-kadang penyakit, ya, penyakit dalam ibadah itu kita harus hati-hati, ya. Amal kita itu akan terhapus karena kesirikan, amal kita akan terhapus karena riya dan sum'ah, begitu pula takabur. Jadi kalau kita pamer berbuat baik tapi orientasinya bukan orientasi kepada Allah, ya, itu hati-hati. Orientasinya kepada manusia, ya, untuk mencitrakan dirinya, ya udah, citra di dunia dia peroleh, tapi di akhirat dia tidak akan beroleh kenikmatan itu, apalagi sum'ah, ya. Makanya ada istilah yang mirip-mirip, ya. Kalau riya itu berasal dari kata ro'a, agar dilihat orang, ya. Sum'ah itu kan dari kata apa? Pendengaran, ya. Itu semuanya adalah tujuannya untuk apa? Untuk dipuji, biar dilihat orang, biar didengar orang, biar dipuji orang, ya. Apalagi takabur, ya. Takabur itu berangkatnya dari ujub, bangga diri, merasa dirinya sudah baik, merasa dirinya seakan-akan jaminannya surga. Maka ini hal-hal yang bisa merusak, ya.
termasuk dalamnya adalah kesirikan. Nah, menjadi orang yang bangkrut ini harus kita jaga. Mendolimin orang itu segera diselesaikan di dunia, ya. Kalau bisa maksudnya, ya. Kalau tidak bisa, ya bagaimana yang dilakukan oleh seseorang. Kemudian para ulama memberikan penjelasan, ya. Dosa yang terkait dengan kedoliman di dunia sebisa mungkin segera diselesaikan, apapun resikonya, daripada ketika nanti di akhirat kita tidak memiliki pahala yang sudah kita kerjakan bertahun-tahun, ya. Begitu pula ketika kedoliman itu dibiarkan, maka yang muncul adalah pasti kehancuran, bukan ketenangan, bukan kegembiraan. Yang muncul adalah kehancuran. Baik itu orang yang mendapatkan kekuasaan, ya, suatu saat pasti akan hancur. Kita ambil contoh lah, Fir'aun ini kekuasaannya udah nggak tanggung-tanggung, ya. Imperium superpower itu adalah Fir'aun. Karena apa? Beliau adalah raja, punya kekuatan persenjataan, angkatan perangnya lengkap, ahli paranormalnya, tukang sihirnya juga lengkap, ya. Tetapi dia melakukan kedoliman terhadap warganya. Kalau anggap itu adalah umatnya Nabi Musa atau Bani Israel yang dijadikan budak. Tapi karena kesombongan dan kencongkakannya, ya, di hadapan Nabi Musa alaihissalam, dan juga dia mengaku ana rabbukumul a'la, kesombongannya, saya ini adalah Tuhanmu yang tinggi, jadi menantang Nabi Musa alaihissalam yang menyuruh dia agar beriman kepada Allah. Ternyata dia justru malah menantang. Yang terjadi apa? Hancur seluruhnya. Sekarang tinggal puing-puingnya. Bahkan kemudian Allah menyelamatkan jenazahnya, atau yang sekarang jadi seakan-akan bisa dilihat di museum itu. Tujuannya apa? Inilah orang yang dulu memegang kekuasaan di Bani Israel dengan segala kekuatannya, ternyata tergeletak seperti ini, nggak ada orang yang mau dibuat tontonan. Banyaklah contoh-contoh yang bisa kita lihat. Oleh karena itu, jangan sampai kita menjadi orang yang kemarin rugi karena salah niatnya, atau kita menjadi orang yang bangkrut dan rugi karena di samping kita berbuat kebaikan, beribadah, beramal soleh dengan puasa, dengan zakat, dengan sholat kita, di sisi lain kita menghina, mencaci maki, ya, menuduh dengan alasan-alasan yang tidak benar, melakukan pembunuhan. Semuanya itu adalah hal-hal yang akan merusak, bahkan menghapus nilai ibadah kita, sehingga kita bukan menjadi orang yang mulia, justru Allah menyeret ke tempat yang hina, yaitu adalah neraka. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasul mewanti-wanti, gitu ya, al-muslimu, orang yang muslim itu, orang yang seorang muslim, ya, yang sempurna itu adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, orang yang mampu menyelamatkan orang muslim yang lainnya dari lisannya, wa yadihi, dan tangannya. Kalau dulu mungkin tangan untuk memukul, tangan untuk menyakiti, sekarang lisannya diwakili oleh tangan, ya. Ucapan-ucapan itu yang dulunya adalah melalui lisan, karena lisan ini bisa berbuat baik,
ya, juga bisa berbuat jahat, bisa bernilai surga, bisa bernilai pahala. Di samping itu lisan ini juga bernilai dosa, ya. Ada orang yang mengucapkan suatu ucapan tapi itu bernilai ibadah, ya dia akan dekat dengan surga. Tapi ada orang yang mengucapkan dengan ucapan yang dia tidak memikirkan bahwa ucapan itu menghina, ucapan itu menyakitkan orang lain, maka ucapan itu akan menjerumuskan mereka ke dalam neraka. Maka kalau hadis ini dari lisannya, wa yadi, dan tangannya, kalau dulu para ulama menerjemahkan yadi itu adalah memukul, ya, atau membunuh. Nah sekarang lisan ini bisa diwakili oleh tangan. Lisan diwakili oleh tangan, menyakitin orang juga bisa diwakili langsung sekaligus dengan tangannya. Apa? Ya udah, ngetik dengan jari kita. Ini yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ittaqud dzulma, ya, takutlah kalian terhadap kedoliman apapun, ya. Karena sungguhnya kedoliman itu, dzulumat yaumal qiyamah, akan membawa kegelapan pada hari kiamat. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pesan Rasul, ya. Pesan Rasul kepada siapa? Bukan kepada orang kafir. Kepada orang-orang yang beriman termasuk kita. Walaupun Nabi itu sifatnya dialogis, tetapi sekaligus Nabi itu memberikan pelajaran. Yang pelajaran itu ternyata apa? Pemikiran sahabat itu orientasinya duniawi kayak kita, ya. Bangkrut, pailit itu masih urusan duniawi, tapi Rasul membawa pemikiran itu kepada akhirat. Orang bisa mulia di akhirat karena menjaga aktivitas nilai ibadahnya di dunia. Orang bisa bangkrut di akhirat karena dia tidak menjaga amaliyahnya ketika di dunia, atau membawa amaliyah dunia juga membawa dosa yang dia belum selesaikan di dunia. Maka dalam bab bagaimana orang punya sifat ifah, ya, punya sifat wara, menjaga diri, juga kita juga melakukan apa? Punya samhah, punya apa? Lapang dada. Itu tujuannya apa? Ketika ada kesalahan di dunia segera bisa diselesaikan. Tidak harus menunggu hari raya, tidak harus menunggu masa tua, ya. Segera kita selesaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya nanti kita akan lanjutkan tentang bahaya kedoliman, ya. Karena para ulama ketika bahas ini kemudian digabungkan dengan apa sih wilayah yang menjadi penjabaran dari menghina, mencaci, membunuh, ya, atau juga memukul tadi. Ada beberapa penjelasan oleh para ulama yang bisa kita ambil, bisa kita renungkan, sehingga kita bisa benar-benar memahami hadis ini adalah hadis yang memberikan peringatan kepada kita semua sebagai seorang mukmin, agar kita mulia dengan amaliyah kita di dunia, mulia juga di akhirat, dan kita bisa menghindarkan diri sesedini mungkin dari perkara-perkara yang bisa merusak amal ibadah kita. Wallahu alam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.